Sallallahu Nabi Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di antara hadirin di sini berbagai macam suku. Ada Lampung? Ada Lampung? Ada. Tapi pun ada Ogan. Apa kabar tuh? Ada Semendo. Tua apa kabar tuh? Ada Komering. Api kabar. Ada Ameriki. Tribun kabaripun. Amerika. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kesempatan pada pagi siang hari ini kami sedikit menyampaikan, tentunya kalau saya bahasa Jawa terus, yang lain protes. Kalau saya bahasa Lampung, terus terang saya nggak bisa. Yang biasa saya sampaikan bahasa Jawa, walaupun saya bukan orang Jawa. Nanti campur-campur aja ya Bu. Kira-kira sampai jam berapa kira-kira? Jam berapa? Setengah 12 pas sebelum zuhur. Allahumma amin. Jadi nanti saya bicarakan, saya sampaikan campur. Ada kentangnya, ada buncisnya, ada sambal kacangnya, ada tahunya dipotong-potong. Apa Bu namanya? Oh, gaduh-gaduh. Paham kalau makanan ya Bu ya. Panas ya Bu ya. Panas. Semoga dengan wasilah kita pengajian besok di akhirat mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu-ibu senang duduk apa berdiri Bu? Maksudnya saya ini Bu. Bapak-bapak suka berdiri? Berdiri ya Bu ya. Nah, ini panggungnya kayak campur sari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita analisa, Allah itu mempunyai sifat qadir. Apa Bu? Sifat qadir, sifat kuasa. Allah menciptakan apa-apapun pasti kuasa. Seperti Allah menciptakan makhluk, yang makhluk ini semenjak diciptakan sampai hari kiamat tidak pernah melakukan kesalahan, hanya sendiko dawuh, hanya ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Siapa Bu? Kenal? Malaikat. Allah pun sanggup kuasa menciptakan makhluk, yang makhluk itu kerjanya cuma menyesatkan dan menyesatkan, adalah setan. Tapi alhamdulillah Pak Bu, Allah juga kuasa menciptakan makhluk yang namanya manusia. Manusia itu kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Betul. Kadang-kadang ya seperti malaikat, kadang-kadang seperti setan. Waktu ibadah, waktu pengajian ikut jalan atau ikut seperti malaikat. Tapi kadang-kadang Pak Bu, mohon maaf, kadang-kadang tingkah kita kadang-kadang seperti makhluk yang namanya setan. Betul? Masya Allah. Maka dikatakan sebaik-baiknya manusia itu pasti mempunyai kesalahan dan dosa, kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jeleknya manusia, kadang-kadang dia bisa melakukan kebaikan juga.
Intinya manusia itu tidak sempurna. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, akhillau ibni Adam salasa, wahidun yabtaghi ila qabdi ruhihi, wathani ila qabrihi, wasalis ila mahsyarihi. Paham artinya, Bu? Paham artinya apa? Rasulullah bersabda, manusia seperti kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, hidup di dunia ini mempunyai teman yang setia 3, Pak, Bu. Diingat-ingat, teman kita punya 3 teman. Berapa, Pak? 3. Malam minggu nonton TV, sing tak tunggu wetang kopi. Tuku klambi neng seberuk, rano kopi yo wedang jeruk. Gak uyon-uyon. Hadirin rahimakumullah. Teman kita ada 3. Wahidun yabtaghi ila qabdi ruhihi. Kata Rasulullah, teman kita yang setia menemani kita hidup di dunia ini, yang pertama adalah yang setia sampai ajal menjemput atau waktu sakaratul maut. Kata orang Ogan, sape tuh. Kata orang Palembang, sapo ae 3 tuh. Kata orang Amerika, sinten 3 menika. Amerika. Kata Rasulullah, yang pertama teman kita yang setia menemani kita sampai sakaratul maut, sampai ajal kita dijemput oleh Allah. Walladzi yadba'uhu ila qabdi ruhihi fahuwa maluh. Kata Rasulullah, teman yang setia menemani kita hidup di dunia ini sampai sakaratul maut adalah harta, benda, kekayaan, uang. Apa itu Rasulullah? Maluhu, mobil, rumah, sawah, kebun, motor. Teman kita yang setia, yang setianya menemani kita hidup di dunia ini sampai ajal kita menjemput. Betul? Termasuk HP. Bangun tidur, mau tidur, mau makan, sudah makan, tidak lepas dari betul. Masya Allah. Di Jawa juga seperti sini, Bu. Mungkin Jawa ketularan dari sini. HP. Ibu-ibu kadang nyuwun ngapunten, Bu, kadang-kadang kemenyek kemayu. Oh, HP ini dibawa ke WC. Telepon kalau piye kabare? Kenen ndi? Aku nang Surabaya. Lah sampean nang ndi? Aku kek nang Cething. Kek nang kamar, Mas. Nanti sik. Masya Allah. HP. Tetapi di waktu kula panjenengan sedaya, kita semua waktu sakaratul maut, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, mobil, rumah, sawah, kebun dan lain sebagainya, itu tidak ada yang peduli pada kita. Betul? Masya Allah. Saya mau tanya sama ibu-ibu sini, dijawab terus terang. Suka sama uang? Bapak-bapak suka juga? Mas suka emas? Bapak nggak usah, karena bapak sudah emas sendiri. Emas yang paling awet itu bapak, Pak. Betul. Emas Jawa, tapi kalau dibawa ke Jakarta jadi abang, Pak. Betul. Masya Allah, harta yang kita kejar sehari semalam, mau tidur bikin harta, tidur bangun, tidur sampai tidur lagi kita mikir harta. Maaf Pak, Bu, uang yang kita pegang itu kadang-kadang berbicara kepada kita, tak pernah kita sadari.
Apa kata uang? Hai manusia, aku lemah, aku kecil, aku selalu dibuat ataupun aku ikut diletakkan dimanapun aku manut. Aku ikut, taruh di kantong aku mau, taruh di bawah kasur aku juga mau, taruh di atas lemari aku mau, taruh di bank juga aku mau. Tapi ingat kata uang Pak Bu, kata uang, aku bisa merubah tatanan negara, aku bisa menjadikan perubahan rumah tangga, aku juga bisa merubah kehidupan manusia. Kata siapa? Kata saya. Kata saya menirukan nggak pernah dengar seperti itu. Aku sanggup menjadikan berantakan keluarga. Aku sanggup menjadikan orang menjadi janda. Aku sanggup menjadikan orang menjual harga diri karena aku sanggup menjadikan orang bersaudara menjadi pecah karena apa? Kata uang, kata harta. Pernah terjadi enggak keluarga rebutan batas warisan? Ada enggak yang pecah belah? Banyak ya. Masya Allah. Ini maka harta-harta uang yang kita miliki, harta-harta yang kita pikir benar-benar yang sangat menarik, bahkan dikatakan bagaikan wanita yang sangat cantik, wanita yang mempesona, setiap orang ingin memiliki itu. Uang. Bu, kalau nggak punya uang pusing nggak? Pusing. Kalau mau nggak pusing, minta amalan sama Pak Kiai Fajar. Ya, minta amalan sama Pak Kiai Fajar biar tenang. Lah, uang atau harta itu seperti wanita cantik yang mempesona, seperti uang, seperti wanita, semua orang ingin mengikuti atau memilikinya. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, perhatikan. Ada seorang bapak duda. Duda itu dudo. Duda itu lawan pada suatu hari memanggil anak yang pertama. Dia mempunyai anak satu, yang pertama dan yang terakhir. Nak, sini. Iya Pak. Umurmu sekarang berapa Nak? Umur saya sudah 30 Pak. Waduh Nak, sudah waktunya kamu menikah. Nih teman-teman santri ada yang 30 ini. Wayai. 30 dipanggil sama anaknya. Iya Pak. Ya, alhamdulillah Pak, sebentar lagi kami akan menikah. Dengan siapa? Dengan anak mesuji. RT berapa? Jalur 9. Namanya siapa? Inem. Aslinya apa dia? Dia itu aslinya orang Ogan. Lah kok Inem? Ya dulu bapaknya bercita-cita kalau aku mempunyai anak akan saya namakannya Inem. Karena gebet sama orang Jawa. Lah suatu hari, nah tolong kapan-kapan calonmu ajak ke tempat ayah. Ayah ingin melihat ayah cocok apa enggak. Akhirnya dibawa si Inem, bawa ke tempat sang ayah. Masya Allah Pak, begitu melihat si Inem ini, bapaknya ikut tresno, ikut cinta. Masya Allah. Nak, kamu tahu kan apa Pak? Aku ini sudah menduda sudah 5 tahun. Coba engkau izinkan aku memiliki calonmu itu. Enggak bisa Pak. Bapak enggak boleh, ini calon aku. Dilala kayak apa Pak?
Jilalah basa Indonesia ke apa lah, aku kadung Jawa ya. Hah? Hah? Si Inem iki centil, Bu. Si Inem ini tukang merayu ya, senyum-senyum, mesem-mesem, dada-dada sama sang ayah. Ayahnya semakin lama semakin jatuh cinta. Akhirnya rame bapak sama anak bertengkar. Ayo kalau ini nggak bisa mutusi, kita ke tempat Pak RT. Pak RT SP7, Pak RT jalur 7 siapa nih? Akhirnya dibawa minta pengadilan sama Pak RT. Masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak sama mari silakan masuk. Masya Allah Pak Bu, Pak RT begitu melihat si Inem juga ikut berdebar-debar, ikut jatuh cinta. Hei bapak anak, kamu nggak pantas. Yang pantas itu aku yang berkuasa di jalur. Akhirnya bapak anaknya sama Pak RT rame. Akhirnya ayo kita putuskan di tempat Pak Kadus. Pak Kadus ya jalur sini. Yang mana Pak Kadus sih? Bawa ke Pak Kadus, sama Bu ceritanya. Pak Kadus juga ikut jatuh cinta. Waduh bahaya. Akhirnya yuk rame-rame kita bawa ke kepala Pak Kadis, Pak Kepala Desa masih muda. Akhirnya dibawa Pak Kades. Ada apa? Duduk ya manis. Gini ceritanya, nggak usah rame. Bertengkar itu nggak baik. Permusuhan itu nggak baik. Kok yo podo rukune. Iya Pak Lurah. Tapi sampai nang mulai kabeh, Bapak, anak, Pak RT, Pak Kadus pulang. Biar si wanita bersamaku. Sisi. Kata siapa? Pak Lu, tapi bukan Pak Lurah sini. Udah ramai, masih belum selesai. Ayo kita ke bawah pondok Nurul Jadid, suan sama Pak Keip, semua pajar. Kocok kesusuawan. Akhirnya dibawa sama ke tempat Pak Fajar. Assalamualaikum. Kira-kira Pak Fajar gimana? Assalamualaikum. Udah rombongan datang, yang nemui, yang keluar adalah ibunya. Aman-aman Pak Yai. Kata ini mau ketemu Pak Yai. Aduh Pak Yai sedang ada acara di Lampung Timur. Waduh, ini kesempatan Pak Taufik dari Seragen datang ke sini. Akhirnya bawa ke tempat saya. Alhamdulillah saya juga tertarik. Masya Allah. Ini cerita tadi Bu, intinya apa? Kata si wanita, hei bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Lurah, Pak Kadus, Pak RT, sekarang berdiri. Siapa yang cepat mendapatkan aku, dialah akan menjadi suamiku. Siapa cepat, dia dapat. Pak Des nanti dihitung 1, 2, 3. Si Inem udah lari semua. Ternyata Pak Lurah, Pak RT, Pak Kadus sama bapak anak tidak bisa mengejar, malah jatuh semua. Jatuh nggak usah dinyanyikan, campur sari. Apa tadi kata wanita? Hai manusia, ingatlah aku ini adalah harta yang kau selalu incar-incar. Kalau engkau mengejarku tanpa ingat kepada Allah, kau akan terprosok, kau akan jatuh ke perbuatan nista, perbuatan angkara murka, perbuatan yang sangat berdosa.
Masya Allah, ternyata di waktu kita sakaratul maut yang punya sawit 1 batang aja nggak ada yang ikut ke kuburan. Betul. Yang punya toko besi 1 paku pun nggak ada yang ikut masuk ke kuburan. Betul. Yang HP, Bu, HP sampean anyar, sampean mati kayak kok nom kandane. Ya Pak. HP anyar kok larang mati sampean gak digawa ning jero kubur balik dibodi kayak bojo anyar. Nauzubillah ini dalik 1 harta. Yang kita bawa apa? Yang kita bawa hanya pakaian putih. Masya Allah, yang namanya kain disaleni penganggu putih. Yen wis budal ora kena mulih, ora kena mulih. Ditumpaki kereta Jawa rute 4 Sholawat, sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, rasulillah, sholatullah, salamullah ala yasin habibillah, sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Teman kita yang kedua kata Rasulullah, wasani ila qabrihi. Teman kita yang kedua, teman kita yang setia menemani kita sampai ke atas kuburan, sampai ke halaman kuburan. Alladzi yatba'uhu ila qabrihi fahuwa ahlu. Kata Rasulullah, teman kita yang kedua setia sampai mengantar kita sampai ke kuburan. Apa itu kata Rasulullah? Adalah keluarga. Siapa keluarga? Istri, suami, anak, cucu, besan, pakde, bude, semua adalah keluarga. Kita senang kepada keluarga, silakan, itu kewajiban, betul. Kita cinta kepada anak-anak kita, silakan, itu adalah kewajiban. Tapi ingat, semua keluarga kita setianya hanya sampai di halaman kubur. Betul. Bapak-bapak istrinya meninggal duluan. Kira-kira yang di sini yang mati dulu laki-laki apa perempuan, Bu? Laki-laki mergo apa? Mergo digalaki. Cepet mati nek digalaki. Nang panggung cekelan ming ngene dibentak bojone bodho dadak. Langsung dadak bojone. Gitu ya. Masya Allah, keluarga kita, suami ditinggal istri dan Masya Allah menangis, Bu. Istriku mati, istriku, yang mata satu ditutupi, yang mata satu tengok kiri kanan, mana penggantiku. Menangis, Pak, Bu, menangis, kadang-kadang dinyanyikan sama orang sini dong. Baru sekarang oh aku rasakan, apa bunyinya ya? Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih. Barulah satu adalah diriku diting, aku sudah tak nangis, Bu. Nangis itu ratapan seorang suami ditinggal istrinya. Istrinya mendengar dalam kubur, dia kentut hidung, hush, katanya sambil nyanyi, aku tak percaya kalau kau kesepian sejak aku masih hidup,
kau sering selingkuh. Masya Allah. Katanya kerja malam, katanya main perempuan. Ah, ya Allah, bukan orang sini, orang Ameriki. Masya Allah. Na'udzubillah ini dalik. Udah jam 12 kurang. Ya jam 11 berarti kan jam 12 kurang, Bu. Masya Allah. Menangis keluarga, menangis semua anak cucu kita, ditinggal kita di waktu meninggal dunia. Masya Allah. Semua sekarang kita tinggalkan. Pak, Bu, kira-kira antara bapak-bapak sama ibu betah yang mana? Biasanya Bu, kalau di Jawa Bu, kalau suami ditinggal istri betah nggak kawin-kawin? Tapi kalau istri yang ditinggal suaminya biasanya cepat menikah lagi. Kebalik ya Bu. Oh, Insya Allah. Begitu juga si istri ditinggal suami, Masya Allah, menangis. Pada suatu malam lebaran menangis. Kata anak, kenapa Bu kok menangis? Aku ingat bapak mulai. Lah kok keingat apa Bu? Aku rindu sama bapakmu. Mengapa nih? Kalau setiap malam lebaran bapakmu biasa bikin ketupat, ya Bu ya. Biasanya motong ayam, biasanya motong bebek, biasanya motong untuk lebaran, bikin ketupat, bikin lontong. Apalagi aku mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suami istri ditinggal suami. Aku selalu ingat pada Ayamuna, apalagi pas musim dingin, musim hujan rintik-rintik, aku selalu ingat pada ayahmu. Maksudnya apa tuh Bu? Maksudnya bapak itu kalau hujan biasanya genteng-genteng atap itu bocor, itu yang aku maksudnya. Begitu ada bocor genteng ataupun atap, bapakmu langsung naik. Aku pikir-pikir, nah memang 20 tahun aku menikah sama bapakmu, mulai dari pengantin anyar sampai tua ini memang bapakmu itu senang naik-naik katanya. Maksudnya ada naik rumah. Jangan salah paham. Terus dilanjut yang ketiga, wastalis ila mahsyarihi falladhi yatba'uhu ila mahsyarihi fawa amaluhu. Rasulullah bersabda, manusia ditemani oleh saudara atau teman yang ketiga adalah amal perbuatan. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan menemani kita mulai dari alam kubur sampai akhirat. Teman yang baik akan menemani kita baik juga di dalam kubur. Allahumma. Tetapi amal yang jelek, perbuatan yang jelek akan menakuti kita di dalam kubur. Teman yang baik nanti akan datang teman-teman yang indah, teman-teman yang cantik, teman-teman kita yang menyenangkan. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya kalau teman kita yang jelek yang datang malam gerandong genderuwo butuh hijau, Masya Allah, menakutkan. Itu teman kita di dunia yang akan menemani kita sampai akhirat. Lah tentunya Pak Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, semenjak diadakan pengajian selapanan. Selapanan itu berapa hari Bu? 35. Saya dulu pernah berdebat sama orang yang enggak senang pengajian selapanan. Saya ditanya, Pak Ustadz, apa? Saya bilang, kalau ngaji itu ya setiap hari, nggak ada dalilnya, nggak ada tuntunan ngaji kok selapanan. Saya jawab, memang Pak,
kalau mengaji itu sebenarnya minal lahdi ila minal mahdi ila lahdi, mulai dari kecil sampai kita meninggal. Betul. Setiap hari kita dituntut untuk mengaji, mencari ilmu agama. Memang selapanan ini diadakan setiap desa, setiap kampung diadakan selapanan 35 hari karena kita mengambil hadis dari Rasulullah, barang siapa 40 hari hatinya tidak mendengarkan, telinganya tidak mendengarkan ilmu syariat, ilmu agama, maka hatinya akan menjadi keras, bahkan menjadi buta hati. Maka ulama-ulama Nahdlatul Ulama NU mengadakan pengajian selapanan. Ada selapanan muslimat, ada selapanan fatayat, betul, ada selapanan MWC, ada yang PC, ada yang ranting. Itu tidak lain supaya kita selama 35 hari nanti kemasukan hati kita dengan ilmu syariat. Allahumma amin. Jadi jangan bosan-bosan Pak Bu. Kalau kita mengaji ini kan nggak pernah dituntut paham atau pintar ya Pak Bu. Betul. Kita wajib mengaji itu berangkatnya bukan dituntut pintar atau pahamnya. Saya yakin, pertama saya niat datang ke sini bukan untuk memberikan nasihat, bukan untuk memberikan tausiah, karena saya ingin tabarukan ikut pengajian sama bapak-bapak, ibu-ibu. Karena yakin setiap ada majelis ilmu, majelis dzikir, majelis sholawatan, itu pasti akan diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ayo kita bersama-sama mencari teman yang sejati, teman kita yang menemani kita mulai dari dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu amal soleh seperti mengaji ini. Allahumma amin. Seperti sedekah jariyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah. Maka seperti amal soleh kita, seperti sholat berjamaah. Maaf Pak Bu, kalau kita sholat, kalau kita lihat Al-Quran, sholat kita ini enggak diterima. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allah, kata Allah, sungguh bahagia. Kalau kata orang Jawa, bejo kemayangan. Bejo kemayangan ini apa? Sangat berbahagia orang yang sholatnya itu khusyuk. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, pernahkah kita sholat khusyuk? Bapak pernah sholat khusyuk? Ibu-ibu khusyuk, sedikit pun nggak ingat apa-apa kecuali Allah. Sulit sekali kita untuk melakukan sholat khusyuk. Betul. Yang khusyuk itu gimana sih Pak? Kita sholat itu di hadapan kita Allah menunggu. Kita khusyuk itu tidak pernah ingat selain kepada Allah. Tapi kenyataannya Pak Bu, kita sholat Allahu Akbar bubar. Allahu Akbar bubar. Kelingan tanduri pangan uler. Ya Pak Lurah. Kok dijamin kalau Pak Lurah mari diri. Allahumma amin. Kelingan besok setoran utangan. Masya Allah, pikiran kita bermacam-macam. Lalu bagaimana supaya kita sholat bersama-sama, sholat kita diterima oleh Allah? Tidak ada jalan lain kecuali kita laksanakan dengan berjamaah, dengan sholat
berjamaah, syukur-syukur kita sholat berjamaah di masjid, syukur-syukur kita sholat di musola. Masya Allah, saya pernah membaca riwayat di waktu sholat akan dilaksanakan, Allah mengirim Pak Bu, mengirim malaikat dalam. Sekarang aku tugaskan engkau turun ke bumi, tepatnya di SP7, karena saat ini akan dilaksanakan sholat duhur. Baik, malaikat, kata Allah, hai malaikat, lihatlah sholat yang di sana di musola, apa yang namanya? Musola Nurul Huda. Lihat jamaahnya. Satu, masalah khusyuknya. Dua, masalah pasehnya. Tiga, masalah barisannya. Akhirnya malaikat turun di musola. Pas kebetulan itu saya yang menjadi imam. Ayo Pak Ustadz, mungkin Ustadznya khusyuk, mungkin sholat. Allahu Akbar. Dilihat sama malaikat, hati saya sedikit pun gak khusyuk. Ingat kepada Allah, apalagi yang di belakang saya luwih nemen. Akhirnya Gusti yang berjamaah di Nurul Huda, mulai dari imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semuanya nggak ada yang khusyuk. Lihat masalah pasehnya, dilihat sama malaikat, ternyata mulai dari imam baris 2, 3, 4 nggak ada yang paseh. Imamnya ompong. Imamnya tadi ngomong itu nggak bisa paseh Bu kalau ompong. Akhirnya udah lihat barisannya, mungkin ada apa namanya itu, yang ada yang dilihat masalah barisnya, mungkin dia sudah rapat, mungkin ada yang bagus dilihat barisannya, ternyata Pak Bu masih jaga jarak karena corona. Di sini jaga jarak nggak Pak Bu sholatnya? Wah, sholatnya gini jauh-jauh, setannya lewat sini. Iya toh. Tapi alhamdulillah tempat saya nggak usah, tetap barisan rapat, tapi harus kita jaga jarak menurut apa yang diperintahkan pemerintah. Akhirnya malaikat lapor, Gusti, ternyata di Nurul Huda khusyuk, paseh, lurus, rapat barisnya, semua tidak ada barisan lurus, tapi bokongnya ngene iki mergo keselin Daud. Sing ibu-ibu wis kulino ngenatan durune, pokoknya nggak iso lurus. Akhirnya dilapor. Apa? Masya Allah, Allah sangat bijaksana. Malaikat, ketahuilah, walaupun tidak khusyuk, walaupun tidak paseh, walaupun barisnya kurang rapat, semuanya aku terima karena dikerjakan berjamaah. Al-jama'atu rahmatun, berjamaah, gotong royong, rukun akan mendatangkan rahmat dari Allah. Allahumma amin. Berapa? Dikasih berapa Gusti? 17. Berapa Bu? 27 derajat. Karena sholat sendiri dapat 1, sholat berjamaah dapat 20. Siapa ya Allah yang dapat 27? Makmum. Makmumnya, padahal makmumnya nggak ada yang pasang belas. Sholatnya mau itu-ituan apa? Sholatnya ngomong ajar-ajaran. 20 derajat. Ya imamnya bagaimana ya Allah? Imamnya juga 27. Kadang-kadang imam agak protes. Yang paling payah, sing paling rekoso imam apa makmum Pak Bu? Imam telat sedikit diomongin, kecepatan juga
omongin. Siapa itu? Imam. Wah ya Allah, sing pujian ya Rasulullah. Salamun, imamnya belum datang-datang. Ya udah capek-capek. Imamnya kata-kata yang sholawatan, kalau enggak becus jadi imam ganti. Wah gaya. Kadang-kadang ada yang kecepatan, udah baru mulai dari pulang dari sawah mandi, wah langsung mandi wudhu sampai di sana masuk assalamualaikum udah selesai, marah dia. Kalau engkau nggak sanggup jadi imam, ganti inyong, ganti inyong. Akhirnya nggak kulino bu, nggak terbiasa jadi imam sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tanzilal azizir rahim. Litungdiraka. Imamnya ribut. Kok Yasin mas? Imam nggak terbiasa, biasanya bingung. Akhirnya makmumnya lah yang menyahut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya amin, kacau sholatnya karena nggak biasa. Intinya ayo sholat berjamaah. Bapak Ibu, 3 teman kita tadi, ayo kalau bisa harta kita tidak hanya menunggu sampai di sakaratul maut, jadikan teman kita sampai akhirat. Caranya apa? Musola bangun, ikut andil, aku urun, aku ikut jariah. Itu Nurul Jami, Nurul apa? Nurul Jadid sedang dibangun. Aku mau ngantar semen 10, aku mau ngantar uang sekian. Jadikan itu jariah kita. Walau kita sudah meninggal, walau kita sudah di alam kubur, tapi setiap santri-santri yang mengaji, kita akan mendapatkan pahala yang mengalir. Allahumma amin. Jangan eman-eman kayak apa bu? Jangan terlalu sayang kepada harta kita. Memang kita cinta, tapi ayo sisihkan harta kita untuk sedekah, untuk pengajian, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, pembangunan yang sifatnya untuk umum. Itu yang akan kita tuai, itu yang akan kita panen, mulai dari alam kubur sampai akhirat akan menyelamatkan kita. Allahumma amin. Tidak ada ceritanya orang sedekah bangkrut. Betul. Kalau main judi yang bangkrut bang. Kalau sedekah itu akan menjadikan berkah, langsung dikasih sama Allah balasan di dunia. Itu sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu sholat pernah melihat pahalanya? Enggak pernah. Belum pernah. Waktu pengajian ini ada yang pernah melihat pahala mengaji? Belum pernah. Tapi sedekah langsung dikasih cash sama Allah di dunia. Ada dan apa? Dunia darul amal la jazaa, wal akhiratu darul jaza la amala. Dunia ini tempat beramal, tapi belum ada balasan dari Allah. Semua amal terkecuali 2. Karena 2 ini sangat besar pahalanya. 1, kita bersedekah, infak sedekah jariah. 2, birrul walidain, selalu berbakti, menyenangkan, membahagiakan, memuliakan orang tua kita. Ini langsung dikasih, dibalas kebaikan sama Allah. Dulu ada cerita lah bu, ada seorang saudara kaya melihat ada ibu-ibu sedang menggandeng anaknya 2 orang. Akhirnya orang ini kaya tapi dermawan. Bu sini, mampir sini. Akhirnya mampir, kelihatan kalau ibu-ibu ini sedang lapar. Akhirnya sama keluarganya dipotongkan ayam. Karena ayamnya banyak, dipotongin, dimasakin. Ayo masuk kamar. Akhirnya masuk kamar, makan temol-temol sampai kenyang. Malam tidur, sang ibu mules perutnya.
anaknya juga mules karena yang masak, yang tuan rumah itu seneng masak pedes-pedes. Akhirnya sakit perut. Ternyata kunci kamar dikunci dari luar. Mau keluar dari lewat jendela nggak ada. Ini gimana Pak? Kira-kira saya ini mau buang air besar, kata ibunya. Gimana nak? Aduh Pak, aduh Bu, udah nggak tahan Bu. Ayo dodok wae bareng-bareng. Maaf. Ketiga orang ini, ibu sama dua anaknya BAB buang air besar di kamar itu. Masya Allah, ditikar. Akhirnya dia keluar, dipaksa pintunya keluar, minggat. Malu karena dia buang air yang tuan rumah. Masya Allah, waktu buka kamar udah baunya nggak enak. Tapi dia ikhlas, nggak mengungkit-ungkit, nggak benci sama itu orang. Akhirnya dibawa itu tikarnya dicuci di primer, primer kali besar. Apa yang terjadi Pak Bu? Kotoran-kotoran ibu sama anaknya itu berubah menjadi emas. Masya Allah. Jadi apa Bu? Emas. Besok dicoba. Besok dicoba. Pulang bawa emas banyak, lihat sama tangga, itu apa? Ini malah ceritanya gimana? Tadi malam ada tamu, saya suruh makan. Lalu nggak betah menahan mules, dia buang kotoran di kasur, di ketikar. Tapi ternyata aku bawa ke kali, aku cuci, berubah menjadi emas. Wah, tetangga ini sombong. Kalau gitu, aku lebih bisa. Nanti akan cari teman-teman yang di pinggir jalan. Akhirnya bawa 5 orang pemuda-muda. Mas, sini. Ada apa? Ayo tempat aku. Nanti malam tidur tempat aku potongkan ayam 10. Makan sekenyang-kenyang, silakan. Makan. Tol masuk kamar, dikunci, semua beol dicuci, nggak berubah jadi emas. Karena apa? Yang satu ikhlas mengharap ridho dari Allah. Terus keluarga Pak Bu. Pertama tadi teman yang setia menemani kita di waktu ajal menjemput, jadikan harta-harta kita menjadi amal jariah. Ayo kita sedekahkan. Terus anak-anak keluarga kita, kalau ingin menjadi teman kita yang sejati mulai dunia sampai akhirat, ayo jadikan anak-anak yang solih, anak-anak yang pinter agama. Caranya apa? Ayo dimondokkan, ayo dimasukkan ke pesantren dimanapun. Alhamdulillah di sini udah ada, ya Pak Ibu, ada sekolah. Alhamdulillah, siang sekolah, malam mengaji. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, tak pantas karena sudah siang. Lah ibu-ibu saya lihat kok udah selonjor, udah miring-miring. Mungkin ini udah agak betah. Kapan-kapan insya Allah kita bisa bertemu lagi. Saling doakan ya Pak ya. Saling doakan semoga kita senantiasa diberi panjang umur yang barokah, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang halal barokah, keturunan kita keturunan yang solih dan solihah. Jadi kita baca sholawat badar ya Pak yuk. Kita membaca sholawat badar. Mau lagu baru atau lagu lama? Lagu barunya belum jadi. Nanti yang beramal kotak keliling saya doakan diganti berlipat ganda oleh Allah, dimurahkan rezekinya Allah. Yang belum berjodoh semoga cepat ditemukan jodohnya. Yang belum punya anak semoga cepat diberi anak. Yang tua-tua semoga cepat istiqomah mati. Istiqomah
istiqomah. Allahumma amin. Salat badar. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aja sira banget-banget berhubungan ana dunya malaikat jurupati lirah-lire marang sira. Malaikat jurupati lirah-lire marang sira. Salatullah salamullah ala ta'a. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mengirim malaikat harus gabut nyawa nira. Mulai gabut angan teni jauh ingkang moho mulya. Mulai angan teni jauh ingkang moho mulya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sakwise didhawuhi bagi tanda sarakana aku iki Musa derma kuwi ora kena sumaya. Aku iki Musa derma kuwi ora kena sumaya. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ibtigha'an limarudatillahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah wa li karumati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa li ma'unati syuhada'illah wa li ijabati masyhul ala halihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati suratul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, doa saya minta Bapak Kiai Muhammad Fajar untuk memberikan doa dari kami, banyak kekurangan dari awal sampai akhir. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon